Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Jebel selaku Kepala Sekolah SD Muda Bojonegoro, Bapak-bapak dan ibu sekalian, Dewan Guru dan segenap karyawan SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin di SD 2 Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih mengkaji tentang tuntunan sholat menurut kajian Muhammadiyah, yaitu hasil Munas atau Musyawarah Nasional di Jogja ke-29 tahun 2015, bagaimana yang ada di dalam HPT Jilid 3. Sudah punya ya HPT Jilid 3? Belum. Sekolah juga sudah punya? Nah, yang punya HPT Jilid 1 itu ya. Nah, ini di HPT Jilid 3. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan yang lalu berkaitan dengan sholat, sebenarnya Muhammadiyah sudah cukup banyak membahasnya. Baik di HPT Jilid 1, di HPT Jilid 1 itu ada kitab namanya Kitabus Shalah, putusan tahun 1929 di Solo. Nah, sebagaimana muktamar kita juga akan berada di mana? Di Solo. Tapi tahunnya 1929. Di sana sudah merumuskan tentang Kitabus Shalah, yaitu tuntunan sholat dari takbir sampai salam. Nah, di tahun 2015 juga di Jogja itu dirumuskan lagi tentang tuntunan sholat 5 waktu yang lebih lengkap. Hanya saja kalau HPT Jilid 1 itu penulisannya masih sistem gaya pesantren, ada teks bahasa Arab kemudian arti atau terjemah. Tapi kalau HPT Jilid 3 itu sudah model penulisan akademisi ya, atau akademik ya, lebih sistematis dan mudah dipahami, sehingga jenengan bisa mudah memahami di HPT Jilid 1. Kalau HPT Jilid 3 di HPT Jilid 3 mohon maaf. Kalau HPT Jilid 1 itu kalau enggak backgroundnya pesantren itu mungkin enggak menemukan apa, karena hanya redaksi bahasa Arab dan dalilnya. Tapi kalau HPT Jilid 3 itu lebih mudah, karena gaya penulisannya berbeda ya, lebih pada corak akademis. Dan kemarin sudah kita bahas tentang tuntunan sholat ini dari awal ya, mulai dari persiapan sholat, apa yang harus kita siapkan ketika mau melakukan sholat, kemudian sampai pada takbiratul ihram. Ini yang kemarin kita bahas ya. Saya ulangi sebentar tentang takbiratul ihram. Di dalam sholat itu ada 2 macam takbir. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Kata ihram itu berasal dari haram. Haram itu apa? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa kok takbir yang kita baca? Takbir itu Allahu Akbar. Ini jenengan pahami ya. Banyak orang yang common mistake, karena sudah otaknya itu bawah sadar, kalau disebut takbir itu ngangkat tangan, padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar. Dan tidak setiap takbir kita mengangkat tangan ya.
Nah, takbir untuk mengawali sholat itu Allahu Akbar disebut takbiratul ihram. Kenapa kok ihram? Karena mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, tidak boleh melakukan aktivitas atau perbuatan yang asalnya hukumnya mubah. Misalnya makan, minum, tidur itu kan mubah, Pak atau Bu. Tapi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar perutnya masih lesu, masih lesu. Kemudian apa? Makan nggak boleh, karena sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar, tapi masih ngantuk, kemudian tidur dulu ya nggak boleh. Artinya kalau sudah Allahu Akbar, segala aktivitas yang hukum asalnya mubah menjadi haram, yang hanya boleh dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat ya. Itu yang disebut apa? Takbiratul ihram. Hanya berada di awal sholat ketika kita memulai apa? Sholat. Yang kedua itu takbir al-intiqal. Takbir ya takbir. Intiqal itu artinya apa? Pindah atau moving. Artinya apa? Takbir yang dibaca dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tidak harus dari satu rukun ke rukun yang lain. Karena kalau kita mau apa? Tasyahud awal itu kan baca takbir. Tapi hukum tasyahud awal apa? Pak Teguh, masih ingat enggak? Tasyahud awal sunnah atau rukun? Sunnah. Meskipun banyak orang yang mengatakan takbir intiqal itu pindahan dari satu perpindahan takbir yang dibaca ketika kita pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya ternyata ketika kita mau tasyahud awal kita baca takbir. Padahal tasyahud awal posisinya bukan apa? Rukun, tapi dia sunnah. Nah, sehingga definisi yang lebih valid atau yang jami' manik. Jami' manik itu membuat definisi itu kan harus jami'. Jami' itu komprehensif, memasukkan semua yang ingin didefinisikan. Kemudian manik harus bisa menegasikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan definisi. Ini kita kaji dalam The Science of Logic. Ilmu apa? Logika, namanya definisi harus jami' manik. Ini penting Pak tuh. Karena mendefinisikan sesuatu itu nggak mudah ya. Sehingga tadi definisi yang lebih jami' manik itu takbir intiqal itu kita baca apa? Dari satu gerakan pindah ke gerakan yang lain. Itu kita disunahkan di 4 tempat. Apa saja? Yang pertama. Kok di 4 tempat? Pokoknya apa? Satu apa? Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Bukan 4 tempat. 4 tempat itu maksudnya kesunahan mengangkat tangan tadi kelupaannya. Selain takbir apa? Ihram. Ya, contohnya apa? Mau rukuk. Kemudian apa? Iktidal ya. Iktidal itu baca sam'alah atau tasmih, itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Mau apa? Sujud. Duduk di antara dua sujud dan seterusnya ya. Itu disebut takbir intiqal. Takbir intiqal hukumnya apa? Sunnah. Kalau takbiratul ihram wajib, takbir intiqal apa? Sunnah. Jadi jenengan nggak bisa memulai sholat tanpa takbiratul ihram. Tiba-tiba langsung apa? Sedekap baca Al-Fatihah. Sholatnya sah nggak? Ya enggak, harus Allahu Akbar atau diganti Subhanallah sambil mengangkat tangan terus baca doa iftitah. Sah enggak sholatnya? Enggak, karena Rasulullah bilang atau bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, awalilah dengan takbir. Dan takbir untuk mengawali sholat disebut takbiratul ihram. Oke ya. Dalam takbiratul ihram dan juga takbir intiqal
itu ada kesunahan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu caranya bagaimana? Sejajar dengan ya, musimnya memang musim apa? Musim batuk pergantian cuaca ini ya. Oke. Enggak ya. Oke ya, kembali ke tadi ya. Ketika takbiratul ihram, kita disunahkan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram atau takbir yang lainnya? Sejajar dengan bahu, sejajar dengan pundak, sejajar dengan apa? Telinga. Yang betul yang mana? Ya, oke. Sebelum pada kesimpulan, kita lihat hadis-hadisnya dulu. Yang pertama hadis Al-Imam Al-Bukhari dari Salim ibn Abdillah. Rasulullah itu kalau sholat atau memulai sholat itu kan yarfa'yati, mengangkat keduanya hatwa mangkibain, sejajar dengan dua mangkib. Mangkib itu nanti kita definisikan. Kemudian yang kedua hadis Ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Rasulullah itu kalau sholat juga sama, khatwa mangkibaihi, mensejajarkan kedua tangannya sejajar dengan kedua mangkib. Yang menjadi permasalahan Pak atau Bu, mangkib itu apa? Mangkib itu kan mufrad atau singular. Kalau mangkibain itu musanna. Kalau bahasa Inggris nggak ada dari singular yang langsung plural. Nggak ada musanna, menunjukkan bilangan dua. Hebatnya bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau bahasa Inggris cuma mufrad atau singular, terus apa? Plural. Cara menjamakkannya juga mudah loh bahasa Inggris, cukup tambahin s, makanya suka s ya. Nah, makanya pilek kakek jamak itu. Oke. Nah tadi hatwa mangkiben itu kedua mangkib. Yang menjadi masalah terdapat dua penerjemahan. Kalau jenengan baca buku bahasa Indonesia termasuk HPT, mangkiben itu diterjemahkan kedua bahu. Nah, tapi kalau Kiai Jawa itu menerjemahkan mangkiben itu pun enggak. Padahal bahu sama pundak itu sama atau beda? Beda. Kalau disebut pundak yang mana? Nah, pundak itu sini, kalau bahu sini. Bahasa Arab pun itu juga beda. Kalau pundak itu bahasa Arabnya apa? Katifun. Kalau bahu lagi angel bahasa Arab. Apa? Sa'id itu lengan hasta. Apa? Itu al-badun. Tapi mangkib itu bukan katif, bukan pundak, bukan al-badun atau bahu, tapi mujtama, perkumpulan antara pundak dan bahu, sehingga mangkib itu ya sini tulang yang menjadi apa? Menghubungkan antara pundak dan bahu. Nah, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia itu enggak ketemu. Bahasa Jawa juga ketemu enggak? Enggak. Makanya terjemahan itu ada keterbatasan karena tidak semua kata itu ada padanannya. Kalau jenengan belajar translation ya, apa? Terjemahan. Oke, sehingga mangkiben itu sini. Sehingga orang takbir segini, mohon maaf Bu, Allahu Akbar segini betul enggak? Enggak, Allahu Akbar gini. Allahu Akbar gini. Salah.
Kalau mangkibain ya berarti sini antara apa pundak dan bahu itu yang dijadikan ukuran. Oke ya, itu hadis pertama tadi, yaitu Salim ibn Abdillah dan Umar ibn Khattab. Berikutnya riwayat Imam Muslim, sama juga ini. Rasulullah itu kalau takbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar hatwa mangkibai, sejajar dengan dua mangkipnya. Jadi kalau hadis siapa? Imam Muslim itu ngangkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Tapi kalau hadis pertama, Pak atau Bu? Kalau jenengan takbir, itu tangannya diangkat dulu atau mengucapkan lafaz Allahu Akbar dulu? Sama. Tapi kalau ngangkat tangan dulu, baru Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh lah, kok boleh. Ini dalilnya. Apa? Nah, hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah itu kalau takbir apa? Nah, mengangkat tangan dulu baru bilang Allahu Akbar. Kalau mangkibain kita katakan segini ya. Jadi diangkat dulu baru Allahu Akbar. Tapi kalau berbarengan kan apa? Sejak mau ngangkat sudah Allahu Akbar kan itu. Oke, bisa dipahami ya? Hadis yang keempat, hadis Malik ibn Huwairis. Rasulullah itu apabila takbir fa'ayadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiya bihima udhunaihi, sampai mensejajarkan dengan kedua tangannya itu kedua telinganya. Kedua apa? Telinganya. Berarti kalau hadis Malik ibn Huwairis itu apa? Sejajar dengan kedua telinga. Sekarang hadis Malik ibn Huwairis ini dipertegas hadis Abdul Jabbar ibn Wa'il. Abdul Jabbar ibn apa? Wa'il. Sebenarnya saya baca perawinya nggak masalah ya. Soalnya ada orang semakin bingung. Nah jenenge Wa'il, angel diapa penulisan. Siapa? Abdul Jabbar ibn Wa'il. Rasulullah itu apabila sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta kanata bikhiyari mangkibai, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua mangkipnya, bahu atau pundak tadi. Wa hada bi ibhamaihi udhunaihi, dan mensejajarkan dengan kedua ibu jarinya, kedua apa? Telinganya. Tsumma kabbar, kemudian Rasulullah baca takbir. Jadi kalau hadis Abdul Jabbar ibn Wa'il gimana Pak atau prakteknya? Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua mangkip. Tapi ibu jarinya, kedua ibu jarinya disejajarkan dengan dua telinganya. Berarti gimana? Kalau saya gini, ini kan ibu jari ibu ya, sejajar dengan daun telinga yang bagian bawah. Tapi nggak usah ditempelkan. Ada orang untuk mengukur akurasi itu ditempelkan ini. Berarti apa tadi? Ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah. Ujung jari ya sejajar dengan bagian telinga bagian atas. Kemudian yang sejajar dengan bahu atau pundak apa? Punggung, telapak tangan. Kalau jenengan gini kan pasti otomatis kok Pak Teguh. Punggung telapak tangannya itu sejajar dengan mangkip. Kalau jenengan Allahu Akbar ini, meskipun sejajar dengan telinga tapi gini, betul nggak? Salah atau Allahu Akbar ini? Enggak. Nah, dalam putusan tadi Pak Teguh,
itu diambil yang ini. Maksud hatwa mankibain itu bukan segini ya. Maksud hadis mankibain, hatwa mankibain sejajar dengan kedua pundaknya Rasulullah itu bukan segini. Meskipun kebanyakan warga Muhammadiyah prakteknya segini ya. Nanti kalau jenengan nggak percaya cek aja di masjid-masjid Muhammadiyah. Asli rata-rata begini. HPT Bojonegoro ya. Tapi HPT yang nggak pernah disidangkan, juga nggak ketemu bukunya gitu. Nah itu dipahami segini. Tapi HPT kita jilid 1 dan 3 itu hatwal mankibai atau hatwal mankibai itu segini. Maksudnya apa? Kita baca ya redaksinya. Biar jenengan nanti kalau baca HPT jilid 3 itu mudah ya. Coba ini. Ketika kita mau takbir di awalnya pandangan mata itu mengarah ke masjid atau masjid. Masjid itu apa tempat? Sujud. Ini penting Pak tuh. Jenengan mau sholat yang dilihat apa? Tempat sujud, jangan depannya. Ya. Kemudian apa? Baca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Artinya apa tadi? Mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah. Di HPT itu hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi kadang orang Syafi'i ini nggak dihadapkan, berarti bagian dalam telapak tangan menghadap kiblat. Sedikit direnggangkan, enggak boleh atau gini. Allah ini salah. Sedikit direndahkan, bukan gini, itu terlalu banyak atau terlalu nempel. Tapi kemudian ini dibuka, tapi Allah begini. Itu yang kesimpulannya. Itu yang ada di HPT jilid 1 dan 3. Oke ya. Dan terus bagaimana kalau orang Muhammadiyah biasanya takbirnya gini? Apakah ada dalilnya? Jawabannya ada. Tapi apakah ada sesuai dengan putusan tadi? Jawabannya tidak. Ini penting tahu Pak Bu. Soalnya bisa jadi dalam perlombaan di Muhammadiyah karena jurinya itu nggak baca HPT, nanti mulainya jenengan ajarin apa segini itu disalahkan karena nggak umum dilakukan di warga Muhammadiyah Bojonegoro. Oke, bisa dipakai antara putusan resmi dengan amalia warga Muhammadiyah kadang berbeda. Meskipun saya tidak mengatakan segini itu nggak ada dalilnya ada, tapi saya bicara putusan resmi Muhammadiyah. Dan juga saya berharap juga kalau ke depan itu mungkin majelis taklim bisa mempertimbangkan takbir yang model segini, karena juga punya apa? Dalil juga ditempuh apa? Tanawu fil ibadah, keduanya boleh dilakukan. Tapi untuk sekarang ini putusan kita masih segini, baik di HPT jilid 1 dan 3. Kita coba pertegas di video ya. Biar jenengan tahu loh kalau saya nggak ngarang loh. Dan saya berdasarkan data Pak Teguh. Bukan sekedar saya nafsu ya. Kalau nafsu ya saya sesuaikan yang umum dipakai itu. Oke ya. Coba ini yang video praktek sholat menurut Tarji yang ada di TV-mu ya. Ini masih pakai HPT jilid 1.
Coba, bisa dilihat ya videonya. Itu sejajar segini atau segini? Telinga loh. Bukan segini. Meskipun tadi umumnya warga Muhammadiyah di Bojonegoro segini. Meskipun punya dalil, bukan berarti yang gini itu nggak punya dalil, punya. Tapi dia hanya pakai satu dalil. Padahal kan tadi ada dua dalil. Nah, majelis sajin menempuh karena ada dua dalil, yang pakai dalil yang lebih banyak. Itu saja. Apa metodologi? Oke ya. Nah, ini videonya. Ya. Tapi yang penting tidak usah mengukur akurasi itu ditempelkan dengan telinga gini. Allah di masyarakat gini. Ini tidak dihadapkan ke kiblat, tapi dihadapkan ke samping, terus ibu jarinya itu dihadapkan ke telinga. Itu nggak ada dalilnya ya. Oke, bisa dipahami ya masyarakat ini. Berikutnya itu sedekap. Apa sedekap? Oke, sedekap. Cara sedekap itu bagaimana? Cara sedekap itu tangan kanan atau apa? Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan, dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas apa? Dada. Jadi yang dipegang atau yang digenggam itu apa atau bu? Pergelangan. Kalau pergelangan berarti yang digenggam ada berapa? Ada 3. Ini punggung, pergelangan sama hasta. Kan 3 loh. Punggung, pergelangan, hasta. Yang memegang itu tangan kanan, yang dipegang tangan kiri. Jangan sampai balik loh. Ada nggak yang sini suaranya balik? Nggak ada ya. Kemudian diletakkan di atas dada. Tapi di atas dada itu maksudnya apa? Model orang sedekap Pak atau Bu. Ada yang ini susah ya bro. Ada yang gini ya. Nah, soalnya gini. Oh enak wah. Paling santai. Gini ya. Ada orang yang gini di atas apa? Di atas besar. Ada juga di atas pusat tapi gaya kademen. Gaya kademen itu apa? Itu gaya apa? Gaya kademen atau cakupan ya. Kemudian ada juga gaya asing apa? Beda itu karena mungkin terlalu banyak pikiran atau terlalu tinggi, terlalu tinggi. Kemudian ada gaya di atas pusat juga, tapi memegang hati. Tapi katanya hati itu di kanan atau kiri? Kanan, tapi biasanya di agak geser ke kiri. Nah, itu. Yang betul yang mana tadi? HPT bilang apa? Diletakkan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan. Jadi yang digenggam pergelangan. Pergelangan itu ini ya, bukan ini. Kalau jenengan kayak gini, berarti memegang pergelangan atau enggak? Enggak. Oke. Dan hasta tangan kiri. Jadi hasta tapi yang dekat dengan pergelangan. Dan diletakkan di atas dada. Tapi maksud di atas dada itu mendekati dada dan di atas
pusat, sehingga nggak perlu tadi yang terlalu tinggi ya, kayak gini. Ya cukup biasa saja. Ini bisa dipegang atau pergelangan dengan pergelangan itu ditemukan, gitu. Ya, itu caranya. Sekarang dalilnya apa? Dalilnya hadis Sahal ibn Sa'ad. Para sahabat itu diperintah ayyadu ar-rajulu, seseorang meletakkan al-yada al-yumna, tangan kanannya ala dira'il yusra, di atas apa? Hastanya yang kiri. Berikutnya hadis Wa'il ibn Hujr. Rasulullah itu kalau sholat apa? Wa do'ayadahu yumna ala yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, nggak boleh kebalik ya. Beranggapan tangan kanan itu yang baik, maka yang dipegang itu salah ya. Jadi di sini apa yang dipegang tangan kiri. Kemudian hadis Ibnu Dawud, Abu Dawud dan An-Nasai dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah itu akhadha shimalahu biyamini, mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Maksudnya apa? Tangan kirinya itu dipegang dengan tangan kanannya. Dan dari hadis-hadis, kemudian hadis Wa'il bin Hujr juga. Rasulullah itu meletakkan yadahul yumna, tangannya yang kanan, ala kaffihil yusra, ini yang penting, atas punggung telapak tangannya yang kiri, warusgi, pergelangan, wasaidi dan has. Nah, makanya tadi ada 3 apa? Punggung, pergelangan dan hasta. Ini penting Pak, untuk mengukur benar, meletakkan tangan benar sedekapnya atau tidak ya. Berarti harus ada 3 tadi. Punggung, telapak tangan, pergelangan dan hasta. Kalau gini itu salahnya apa? Nah, yang gaya kademen tadi. Kalau gini, nah itu. Kemudian letaknya di atas dada, maksudnya mendekati dada. Ada orang yang sedekap gini Pak, karena beranggapan apa? Yang baik itu mendahulukan yang kanan. Sehingga apa sedekapnya? Tangan kanannya dulu dimasukkan, kemudian apa? Diputar, baru tangan kiri. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Itu pakai logika apa? Yang baik mendahulukan tangan kanan. Makanya tangan kanannya dulu yang dimasukkan, setelah itu ditarik, baru tangan kiri. Tapi itu tidak memiliki dan dalil mendahulukan tangan kanan atas yang kiri itu tidak bisa dipakai dalam konteks ini karena nasnya apa? Jelas ya. Ada yang ditanyakan? Sedekap ada nggak? Saya pelan-pelan di samping suara saya juga agak habis gitu. Oke, berarti takbir, sedekap clear ya. Oke. Berikutnya membaca doa iftitah. Doa iftitah itu dibaca jahrun atau sirah Pak Tebu? Sirah, dibaca pelan-pelan. Tempatnya di mana? Setelah takbiratul ihram. Kemudian ada beberapa varian doa iftitah. Yang pertama Allahumma baik. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sudah hafal semuanya ya? Nah ini kalau di guru sekolah Muhammadiyah nggak hafal Allahumma baik itu masalah nggak ya? Masalah. Oke, berikutnya ada wajah tuh. Wajah tuh itu juga boleh ya. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah itu wajah tuhnya lengkap. Artinya apa? Dibaca secara utuh ya.
Wajahku wajia, bukan wajahmu dan wajahku. Sama. Nah, ini masalah. Wajahku ya, wajahku itu ya. Wajahku dan wajahmu. Nah, itu nanti sama ibu ini sama bapak ini, wajahku dan wajahmu. Oke, wajahku wajia lillazi fatara samawati wal ardi jami'an muslimah hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan boleh dua ya, boleh wa ana awwalul muslimin dan wa ana minal muslimin. Tapi kalau kita baca wa ana awwalul muslimin itu mengikuti redaksi Al-Quran, karena di dalam Al-Quran yaitu wa ana awwalul muslimin, tapi tidak mengikuti makna. Kenapa enggak mengikuti makna? Kalau dimaknani kan gini, wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin, kawitane pira-pira wong muslim. Jenengan kawitannya orang-orang muslim atau enggak? Enggak. Nanti kalau jenengan bilang ana awalul muslimin menafikan as-sabiqunal awwalun, menafikan Nabi Muhammad dan yang lainnya. Padahal jenengan bukan awalul muslimin. Berarti kalau kita baca wa ana awalul muslimin mengikuti redaksi Al-Quran. Dan sehingga dalam hadisnya wa ana minal muslimin, wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimin, saking bagiane pira-pira wong muslim. Jadi secara mana masalah enggak? Tidak. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk sebagian orang-orang yang muslim. Dan kalau di masyarakat biasanya dipotong ini, Bu ya, Pak. Tapi kalau ditarjih dilanjutkan. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, dzalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi, faghfirli dzunubi jami'an. Di HPT jenis 1 ini yang kurang. Innahu tidak disebutkan, nanti jangan cek ya. Di HPT jenis 1 atau HPT lama tidak ada innahu. La yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal? Enggak. Belum ya, atau hafalnya cuma separuh, setengahnya kurang lagi. Meskipun backgroundnya bukan Muhammadiyah, sejak kecil sudah diajar, tapi hafalnya masih separuh, belum lengkap, makanya dilengkapi sekalian. Imani-imani wis separuh kok enggak diteruskan. Oke ya? Ini berdasarkan hadis Ali ibn Abi Thalib, riwayat Imam Muslim. Berarti kalau Allahumma ba'id riwayat siapa, Bu? Tepat. Bukhari Muslim dari sahabat siapa? Abu supaya jenengan belajar hadis tahu Abu Hurairah wis hebat. Kalau tidak belum tahu Abu Hurairah itu kebangetan ini. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Kalau wajah itu riwayat Imam Muslim dari sahabat Jawa Ali bin Abi Thalib. Ini penting Bu, coba jenengan itu sejak kecil diajarkan itu. Jangan-jangan rawahu Pak Kiai. Itu betul ya maksudnya. Tapi disempurnakan biar tahu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Dan tadi doanya sudah terlanjur hafal setengah, dilanjutkan saja. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah jenengan pakai saja Allahumma ba'id. Tapi kalau sudah di luar sekolah kan sudah guru nah ilmu siji berarti kurang, itu boleh mengamalkan yang lain. Tapi kalau diajarkan itu dipilih yang paling sahih dulu, karena tadi
Allahumma ba'id muttafaqun alaih. Sehingga itu yang banyak dipakai di teks-teks buku Muhammadiyah. Meskipun sebenarnya Muhammadiyah tidak menafikan adanya doa yang lain. Ya. Berikutnya malah ngeluh Bu. Nah, itu. Jenenge ilmu nak kakani ngeluh. Tapi nak duit kakek ngeluh enggak Bu? Kakek duit ngeluh nang mboten? Malah seneng ya. Oke, berikutnya ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini mesti hafal di luar kepala Bu. Tapi kalau di masyarakat doa ini ditambah ini wajah itu terus sampai wa ana minal muslimin. Itu ada hadisnya ya? Ada, cumanya menggabungkan dua hadis digabungkan sehingga menjadi redaksi yang umumnya jenengan hafalkan waktu kecil. Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, apakah ada dalilnya? Ada. Tapi kalau di Muhammadiyah dihafalkan, diamalkan sendiri-sendiri. Artinya kalau wajah itu yang dibaca secara komplit. Kalau ingin sholatnya agak pendek pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja cukup atau titik. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bisa dibaca Tirmidzi, bisa ini penting atau Pak Teguh. Dengan kelas debat ini benar Tirmidzi atau Tirmidzi atau Tarmadhi. Nah, boleh dibaca Tirmidzi dan Tirmidzi ya. Dua-duanya boleh. Ini namanya varian reading. Perbedaan bacaan. Dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, bainama nahnu nusolli ma'a Rasulillah, tatkala kami sholat bersama Rasulullah. Ini coba perhatikan, hadisnya penting sekali. Ija'a rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Tiba-tiba ada seseorang ija'a. Idqala rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seseorang yang membaca doa. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah mengklarifikasi manil qail kada wa kada ya Rasulullah mengklarifikasi siapa yang mengucapkan gini dan begini. Maksudnya apa? Allahu akbar kabira. Qala rajulun minal qaum. Tatkala itu ada orang yang merespon, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bilang apa? Ajibtulah, saya heran terhadap doa ini. Futihat, dibuka laha, karena doa ini abwabus sama, pintu-pintu langit. Menunjukkan doa ini bagus atau enggak? Bagus. Rasulullah apa? Menjelaskan pintu-pintu langit saja itu terbuka dengan doa ini. Berarti apa? Bagus dan istijabah dan boleh dipakai dalam sholat. Kalau Rasulullah yang membaca doa ini siapa sebenarnya tadi? Pak Teguh. Rajulun minal qaum, seseorang dari komunitas atau dari kaum. Rasulullah atau seseorang? Seseorang. Kalau ada ucapan atau perbuatan dilakukan oleh Rasul, bukan dilakukan oleh Rasulullah atau orang lain, Rasulullah mengiyakan atau menyetujui atau enggak? Iya, Rasulullah bilang apa? Ajibtulah, saya heran terhadap doa ini. Futihatlah abwabus sama. Karena doa ini dibuka pintu-pintu apa? Langit. Padahal sunnah yang boleh kita jadikan dalil. Sunnah itu apa saja? Apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Kalau ucapan Rasulullah itu disebut sunnah qauliyah. Rasulullah bilang sallu kama ra'aitumuni
sholli. Itu sunnah apa? Qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Yang berupa perbuatan kayak tadi. Rasulullah itu kalau sholat mengangkat kedua tangannya apa? Hatwa makibai, sejajar dengan kedua bahu ataupun itu berarti apa? Sunnah fi'liyah. Lah sekarang ini ada seseorang yang melakukan atau yang mengucapkan doa di depan Rasulullah apa? Membolehkan dan menyetujui, karena Rasulullah bilang apa? Ajibtu laha, saya heran terhadap doa ini. Futihat laha abwaabus sama, karena doa ini pintu-pintu langit dibuka, oke ya? Karena dengan ini pintu-pintu langit apa? Dibuka. Berarti ini masuk sunnah qauliyah atau fi'liyah? Nah itu takririyah. Takririyah itu apa? Ketetapan. Maksudnya sunnah takririyah itu apa? Ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, atau sahabat mengucapkan sesuatu, kemudian Rasulullah memberikan takrir. Takrir itu apa? Menyetujui atau menyepakati. Sunnah semacam itu bisa dijadikan landasan hukum atau enggak? Bisa, karena Rasulullah apa? Diam atau menyetujui. Rasulullah diam saja itu boleh dijadikan landasan hukum. Kenapa kok boleh? Pak? Nah, karena diamnya Rasulullah menunjukkan apa? Kebolehan perbuatan atau perkataan itu. Kenapa? Karena Rasulullah la yumkin apa? Ayasquta ala batil. Karena Rasulullah itu tidak mungkin diam terhadap apa? Kebatilan. Artinya kalau ada hal yang berkaitan dengan agama terjadi di depan Rasulullah diam atau menyetujui, itu disebut apa? Sunnah takririyah dan bisa dijadikan landasan hukum. Kayak tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu yang mengucapkan rajulun minal qaum. Tapi sama Rasulullah disetujui. Rasulullah bilang apa? Ajibtu laha futihat laha abwaabus sama. Ketika Ibnu Umar mendengar atau menyaksikan peristiwa ini, karena perawi hadis ini siapa? Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar bagaimana? Ma taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan apa? Allahu akbar kabira. Mundu sami'tuhunna, sejak aku mendengarnya, min Rasulillah, dari Rasulullah. Sehingga hadis ini apa? Boleh diamalkan, dan Ibnu Umar itu mendawamkan itu apa? Mengkontinui apa? Kontinuitas, mudawamah, dilakukan apa? Terus menerus. Nah, sehingga kesimpulannya di dalam HPT kita, doa iftitah yang sudah diputuskan ada 3. Yang pertama apa? Allahu akbar. Hadisnya dari siapa? Abu Hurairah. Riwayat siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wajjahtu, tapi dibaca secara lengkap sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat siapa? Tirmidzi. Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Yang ketiga, Allahu akbar kabira. Riwayat siapa? At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Jadi sudah ada 3, Pak atau Bu. Meskipun doa kita itu sebenarnya jumlahnya apa? Masih banyak lagi, tapi yang sudah diputuskan dalam HPT kita itu sudah ada
3. Sehingga semuanya boleh kita amalkan dengan prinsip apa? Tanawwu fil ibadah. Boleh mengamalkan ibadah dengan cara yang berbeda-beda selama dalilnya apa? Sahih. Berarti kalau jenengan mau sholatnya itu standar, artinya nggak panjang, nggak pendek, pakai doa Allahumma baik. Doa yang pertama karena diletakkan di HPT kita di pertama karena apa? Secara sanad paling kuat karena muttafaqun alaih. Kalau jenengan sholatnya mau panjang, Pak atau pakai apa? Wajah tuh. Nah, ini rata-rata warga Muhammadiyah juga belum hafal semuanya ini. Atau jenengan menghafalkan sejak kecil itu hanya separuhnya kurang. Nah, itu pakai apa? Wajah. Kalau sholatnya ingin apa? Lebih pendek lagi, tapi nggak cepat. Nanti kalau cukup itu pakai apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu saja. Tidak usah tadi ditambah dengan ini wajahku. Oke ya? Sampai sini clear? Ada yang ditanyakan? Ya monggo. Terkait yang redaksi itu berarti dulu itu Rasul itu boleh mengkreasikan sendiri. Boleh apa? Tadi seseorang baca doa itu kan baru Rasulullah tahu kemudian menyetujui. Berarti orang tersebut sebelumnya dia mengkreasi sendiri bahasa itu. Ya. Apakah laki-laki ini membuat ini pencipta doa, Pak, bukan pencipta lagu ya. Dia bisa menciptakan doa atau berkreasi bikin doa. Apakah demikian? Jawabannya iya. Karena tidak semua syariat kita itu ada dari wahyu dulu. Tidak. Contoh. Idul Fitri dan Idul Adha di masa jahiliyah sudah ada atau belum? Sudah ada. Tapi ketika syariat Islam datang, syariat Islam mengakomodir atau menyetujui. Tapi tentu dilakukan proses Islamisasi. Contoh puasa Asyura itu sudah dilakukan di masa sebelum Nabi Muhammad atau belum? Sudah. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada Rasulullah tahu orang-orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura. Maka Nabi Muhammad bilang wa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau gitu saya yang lebih berhak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Misalnya mahar, apakah sudah dilakukan oleh bangsa jahiliyah? Iya, mahar kalau laki-laki mau nikah itu loh. Mas kawin loh setuju nih. Bahasa Inggrisnya dowry. Itu juga sudah ada. Termasuk doa ini, artinya orang ini membaca doa yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mempertegas dan memberi persetujuan. Bahkan dikabulkan oleh langit. Karena tadi ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Dan sunnah ini disebut sunnah takriyah, boleh diamalkan. Oke ya. Sehingga menjadi syariat kita. Kalau Nabi mengamalkan itu berarti menjadi syariat, ajaran agama kita. Oke ya? Saya dipahami? Yang lainnya? Masih waktunya ya? Iya, kita lanjutkan bacaan ta'awud atau isti'adzah. Ta'awud itu apa? A'udzu billah. Yaitu minta perlindungan atau isti'adzah.
Ta'awud atau isti'adzah itu dalam sholat dibaca siron atau jahron, Pak Teguh? Siron. Tidak apa? Jahron. Dan ta'awud ini kita temukan dalilnya dari Al-Quran. Ta'awud itu dibaca untuk sholat atau untuk baca Quran, Pak Teguh? Untuk sholat atau baca Quran? Ada orang yang mau sholat bacanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim sama qul a'udzu birabbil nas. Kemudian usolli, kemudian Allahu akbar. Supaya apa? Terproteksi dari godaan setan. Nah sekarang ta'awud itu untuk baca Quran atau untuk sholat? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'an." Fa'idza maka apabila qara'ta itu fi'il apa Pak Teguh? Madhi. Fi'il madhi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ditambah apa? Telah. Fa'idza maka apabila qara'ta engkau telah membaca Al-Quran, fasta'id maka minta perlindunganlah kamu billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Kalau jenengan pahami fi'il madhi berarti isti'adzah dilakukan apa? Setelah baca Quran. Dan qara'ta itu fi'il apa? Kita tidak bisa diartikan secara bahasa nama Kalau jenengan baru belajar bahasa Arab bingung ini fi'il madhi kok. Fi'il madhi itu menunjukkan zaman lampau atau simple past kan gitu. Dan berarti isti'adzah itu dilakukan setelah baca Quran. Berarti jenengan baca Quran dulu, setelah selesai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi maknanya bukan itu. Sebagaimana kita kemarin sudah kita bahas dalam masalah apa? Wudu. Dalam wudu itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah itu sama. Jadi kalau fi'il madhi atau simple past didahului idza itu maknanya mustaqbal atau the future. Berarti apabila kamu hendak ditambah hendak bukan telah loh kalau menerjemahkan apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Jadi kalau jenengan menerjemahkan tidak usah ditambahi telah, tapi justru ditambahi hendak. Fasta'id mintalah kamu perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim. Berarti isti'adzah itu dilakukan untuk baca Quran atau untuk yang lainnya? Untuk baca Quran. Dan kenapa kok kita dalam sholat tadi setelah doa iftitah isti'adzah? Mau baca Al-Fatihah karena sholat itu ada bacaan Quran. Oke. Berikutnya di surat Fussilat. Ini penting Pak atau Bu. Di sana dikatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi. Fasta'id billahi apa? Kalau di mushafnya jenengan. Surat Fussilat ayat 36. Fasta'id billahi. Enggak bawa apa ya? Hilang tadi ilmu nih. Ilmu nih ditinggal di HP. Ketika HP diambil ilmunya apa? Hilang. Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Di HPT kita ada kesalahan nukil. Bukan fasta'id billahi innahu samiun alim, tapi apa? Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Nanti jenengan cek sendiri ya. Ini pentingnya ngaji ya. Nanti kalau jenengan baca HPT jilid 3, jilid 1 belum ada Bu. Kalau jenengan baca HPT jilid 3 sendiri, itu jenengan kutip, oh ini kutipannya salah. Tapi jenengan masih untung Bu.
tepat. Untungnya apa? Karena belum punya HPT jilid 3, jadi nggak mungkin tersesat atau salah. Enaknya orang nggak punya buku ya itu aman dari apa? Kesalahan. Nah, itu apa? Fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Kemudian yang ketiga dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu apabila sholat dia membaca atau takbir, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga boleh dijadikan doa iftitah sebagaimana dalam mazhab Hanafi dan mazhab apa? Hambali. Oke, ini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan juga kalau jenengan punya pengajaran sholat Hasan, ada yang punya Pak atau Bu? Ini buku yang umum dimiliki oleh tokoh Muhammadiyah. Pengajaran sholat Hasan punya nggak? Nggak punya juga aman nanti. Di sana doa iftitahnya juga ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Doa ini boleh nggak dipakai untuk doa iftitah? Jawabannya boleh, tapi belum diputuskan oleh majelis tarjih. Sehingga kalau jenengan mau wajarkan ya pakai 3 varian tadi. Tapi kalau untuk di sekolah pakai Allahumma baik ya. Oke. Setelah itu Rasulullah membaca Allahu Akbar kabira, kemudian membaca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada tambahannya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sehingga kesimpulannya apa? Ta'awud dalam sholat. Di dalam HPT kita itu ada 3 varian atau 3 opsi atau pilihan. Yang pertama, ta'awud yang populer atau masyhur. Jenengan pasti hafal. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana apa? Firman Allah, fa idza qara'ta al-Qur'an apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi tapi ditambah as-sami al-alim, baru minasyaitonir rajim. Alasannya apa? Dari surat Fussilat tadi. Fasta'idz billahi innahu huwas-sami al-alim. Makanya jadi apa? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Imam Tirmidzi. Oke, berarti ada 3 ya. Oke, isti'adzah ada yang ditanyakan? Redaksinya enggak ada ya? Yang jenengan amalkan dan juga yang dihafal yang mana? Yang pertama dong gitu. Yang pertama itu apa? Yang dihafalkan dan yang diketahui. Yang lainnya baru mau menghafalkan. Oke ya? Berikutnya, isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat atau cukup rakaat pertama, Pak atau Bu dalam sholat? Rakaat pertama. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua? Gak ada yang mazhab yang kedua. Berarti kesimpulannya sepakat di rakaat pertama. Alasannya apa, Pak atau Bu? Itu ya, angel tak kaya alasannya. Alasannya apa? Dalilnya apa? Nggak usah dalil secara nas ya, secara teks. Kalau secara nas dan teks itu saya yakin jenengan nggak bisa jawab. Pakai akal saja. Dalil taklil, dalil apa? Rasional memberikan analisa. Itu bisa karena selama kita apa? Punya akal bisa memberikan analisa. Kenapa kok di rakaat pertama saja, Bu? Yang jawab tadi.
Susahnya orang jawab itu, sudah jawab ditanya mendingan diam. Kenapa di rakaat pertama saja? Apa Bu? Oh, berarti kan apabila kita membaca Quran dianjurkan baca isti'adzah, sehingga berikutnya itu mengikuti karena sudah dibuka dengan isti'adzah. Artinya apa? Sholat itu dihitung satu paket. Oke, masuk akal nggak? Ya, sepakat dengan? Nggak ada yang menentang. Semuanya setuju ya? Nah, ini setuju dalam kebenaran atau enggak ini? Oke, saya jelaskan ya. Dalam pandangan ulama itu ada dua mazhab. Yang pertama mazhabnya jenengan tadi. Mazhab apa? Mazhabnya jenengan tadi. Bahwasanya sholat itu dihitung satu paket, sehingga ta'awud atau isti'adzah itu cukup satu kali di rakaat pertama. Tapi masalahnya jenengan baca Al-Fatihah, amin, baca surat, setelah itu disela dengan rukuk, dengan iktidal, dengan sujud, duduk di antara dua sujud lagi. Itu kan ada jeda loh. Ada jeda nggak? Ada jeda loh. Baru pindah ke rakaat kedua dan seterusnya. Ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua, isti'adzah itu dibaca fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Kenapa kok di setiap rakaat? Karena sholat itu apa? Satu rakaat itu kan ada komposisinya sendiri. Rakaat yang disebut rakaat itu kan ada apa? Berdiri, ada apa? Rukuk, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Termasuk ketika kita berdiri ada bacaannya, berarti bacaannya di situ ada Al-Fatihah, ada surat. Dan karena baca Al-Fatihah setiap rakaat, berarti isti'adzahnya ya setiap rakaat. Ini masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enggak, berarti jenengan kadung jawab pada pertama loh. Jadi kalau jenengan yang kedua masuk akal, berarti jenengan apa? Meragukan pendapatnya. Ya bisa. Awal saja. Nah, kalau dua-duanya masuk akal, berarti yang kuat yang mana? Angel. Oke. Nah, berarti intinya dua-duanya sebenarnya punya argumentasi. Terus sekarang kita kembalikan dalam pandangan tarjih bagaimana? Coba dalam pandangan tarjih dikatakan isti'adzah dibaca pada setiap rakaat. Alasannya apa? Keumuman surat An-Nahl tadi ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Quran. Membaca Al-Quran itu berada di setiap rakaat. Karena membaca Al-Quran itu berada di setiap rakaat, berarti setiap kita mau baca Quran di dalam sholat ya isti'adzah. Kemudian kedua, Pak Atub, pendekatan irfani. Irfani itu apa? Irfani itu apa Pak? Irfani. Di Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan atau ada 3 epistemologi. Epistemologi itu apa? Epistemologi apa? Epistemologi apa? Waduh, epistemologi nggak tahu. Dalam jenengan mau menulis karya ilmiah itu harus tahu epistemologi. Epistemologi itu epistom sama logi atau logos loh.
Artinya epistemologi apa? The theory of knowledge. Teori ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu muncul? Nah, di Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama bayani, pendekatan tekstual dari teks Quran dan Sunnah. Itu namanya bayani. Kayak bayan. Ya, semuanya bayan. Bayan itu penjelasan. Pak Bayan itu tukang jelasno. Pokoknya dijelasno Pak Bayan. Yang kedua burhani. Burhani itu apa? Pendekatan rasionalitas empirik. Rasionalitas yang berdasarkan apa? Akal atau ilmu pengetahuan atau filsafat. Empirik ya berarti apa? Bisa dilihat secara kasat mata. Itu apa? Burhani. Jadi Muhammadiyah tidak mungkin menolak ilmu pengetahuan. Antara agama dan ilmu pengetahuan itu terjadi apa? Sinkronisasi, tidak kontradiksi. Yang ketiga irfani. Kalau jenengan mengandalkan wahyu saja, mengandalkan akal saja, itu terkadang apa? Ada sebuah kebenaran tapi bertolak dengan hati nurani. Contohnya Pak atau Bu? Di kasus ini kasus nyata saja. Di TV itu ada nenek yang sudah tua. Ya nanti kalau saya tua itu memberikan sifat sesuai dengan fakta ya. Yang nenek itu ya tua, tapi ada juga nenek yang masih muda cantik juga kan. Ada sudah nenek yang sudah tua itu mencuri singkong milik perusahaan. Biasanya kan gitu. Sama pemilik perusahaan itu, biasanya di luar Jawa ya, karena ada perusahaan-perusahaan besar ya, sawit atau apalah itu. Dilaporkan ke meja hijau. Nah ini meja hijau ini. Muhammadiyah. Akhirnya tadi dibawa ke sidang pengadilan dengan dakwaan pencurian. Biasanya divonis kan, karena secara fakta dia mencuri, divonis 2 tahun misalnya. Secara KUHP itu punya dasar jurisprudensi atau hukum atau enggak? Ada. Tapi hati nuraninya jenengan bilang apa? Enggak ngesake, artinya apa? Hukum itu terkadang harus apa? Ditundukkan pada kebenaran hati. Itu contoh pendekatan apa? Irfani. Jadi menggunakan apa? Intuisi atau kebenaran hati. Lebih pada nuansa spiritualitas atau pendekatan emosional ya. Tidak apa? Spiritual ya, emosional spiritual. Ya tidak apa? Pada intelektual. Dan dalam konteks ini, ketika kita baca isti'adzah setiap rakaat, itu manfaatnya apa Pak? Secara spiritualitas. Apa? Manfaatnya apa? Kita menjadikan sholat kita itu betul-betul ada apa? Nuansa spiritualitas dengan kita apa? Tetap meminta perlindungan dari godaan setan. Godaan setan tadi apa? Min hamzihi, dari apa? Bisikan. Jadi ingat dibisiki. Wa nafihi, ditiup. Wa nafihi, ditiup. Wa nafihi, dan hembusan. Coba setan itu kalau menggoda 3 tadi ya. Hamzihi apa? Bisikan. Dibisiki. Gak mempan dibisiki apa? Wa nafihi, ditiup, disebut. Jangan apa? Ketika tidur itu disebut kayak sholat subuh, malah dia apa? Disebuli dan enak malam.
wa nafkhi, dihembuskan. Ini model gangguan setan. Sehingga kalau isti'adzah itu kita lakukan setiap rakaat, itu menjadikan sholat kita lebih khusyuk dan terhindar dari apa? Godaan setan. Itu pendekatan apa? Irfan. Oke. Berikutnya ada hadis, yaitu hadis Abu Zuhrah. Yang ini jenengan apa yang sesuai dengan madhabnya jenengan itu Bu tadi. Madhab yang pertama yaitu apa? Yang mengatakan isti'adzah itu hanya dibaca di awal apa? Rakaat. Hadis Abu Zuhrah dia mengatakan sami itu Abu Hurairah. Saya pernah mendengar Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah SAW itu idza nahadha min raka'atsaniyah, apabila bangkit dari rakaat yang kedua, istaftaha, membuka siapa Rasulullah al-qira'ata, bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin, walam yaskut, dan tidak diam siapa Rasulullah. Berarti Rasulullah apabila sholat apa? Bangkit. Nah ini di HPT kita salah Pak Kebu ya. Itu bukan min ya, tapi fi rok'ah atsaniyah. Ini kesalahan HPT di jilid 1 dan 3. Hadis ini ada di HPT jilid 1 di Kitabus Shalah. Saya sudah cek ya. Itu bukan minarok atsaniyah. Minarok atsaniyah itu kan dari rakaat kedua. Tapi maksudnya apa? Rasulullah bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Makanya fi itu apa? Dalam atau di. Kalau min itu kan sangking atau dari. Sehingga yang betul apa? Fi rakaat atsaniyah. Ini HPT kita salah baik di HPT jilid 1 dan 3. Ini penting Pak Tebu. Kalau jenengan baca HPT sendiri nggak mungkin sampai pada kesimpulan ini. Pokoknya opo ciri HPT yang ditulis ya wis. Tapi itu masih untung, masih mau membaca. Padahal masih banyak yang tidak membaca. Lebih dari itu, buku niwai yo enggak Bu. Oke ya. Berarti kalau Rasulullah itu bangkit menuju rakaat kedua, dia memulainya bacaannya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa lam yasud, dan tidak diam. Berarti maksudnya apa? Yang dinafikan bacaan di sini di rakaat kedua, bacaan yang ada di rakaat pertama apa? Maksudnya yang dinafikan apa? Tidak ada ta'awud yang pertama. Yang kedua, bacaan rakaat pertama sama yang kedua, rakaat kedua itu yang beda apa Pak Teguh? Ini analisa juga loh, jenengan lebih tahu. Bismillahnya ada nggak rakaat kedua? Ada. Yang nggak ada apa? Apa Bu? Ta'awud tadi kan dulu HPT ada, meskipun madhabnya jenengan tidak ada. Sekarang masih ada perbedaan. Takbiratul ihram. Memang takbiratul ihram itu hanya di rakaat pertama. Terus apa lagi? Nah itu jawabannya. Doa iftitah. Sehingga yang dilakukan Rasulullah apa? Langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, artinya tidak membaca doa iftitah walam yaskut, dan tidak diam. Artinya Rasulullah bangkit, berdiri, terus memulai bacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya iftitahnya jelas tidak dibaca. Nah sekarang nasibnya ta'awud itu masih selamat atau enggak ini? Tidak selamat ya, karena madhabnya jenengan madhab yang pertama ya. Jawabannya majelis sajid terhadap hadis ini, meskipun hadis ini banyak digunakan para ulama yang sesuai dengan madhabnya jenengan tadi Bu, yang menafikan isti'adzah di rakaat kedua dengan dalil apa? Walam yaskut, Rasulullah memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin dan tidak
diam. Katanya masih saja walam yaskut, dan Rasulullah tidak diam, ini maksudnya diam yang lama. Kalau doa iftitah itu lama atau enggak? Lama atau enggak, Bu? Kalau jenengan cepet ya, cari yang cepet aja. Lama, apalagi yang dibaca tadi jatuh. Tapi kalau yang dibaca ta'awud itu lama atau enggak? Enggak. Berarti hadis ini sebenarnya menafikan itu menegasikan atau meniadakan doa iftitah di rakaat yang kedua. Tetapi bukan berarti menafikan ta'awud atau isti'adah. Oke, jelas ya? Masih ada waktu. Sudah bisa? Oke. Enggak apa-apa. Oke, enggak ada pertanyaan ya?